Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Sri Umbiarwati. Nomor induk mahasiswa 1901034. Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari cara bekerja atau mekanisme perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan faktor produksi yang tersedia agar tercipta kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Budiono, mendefinisikan ekonomi makro sebagai ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang meliputi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekonomi menurut Adam Smith, bahwa ekonomi makro adalah bentuk analisa tentang keadaan atau penyebab kekayaan negara dengan menggunakan penelitian yang dipandang secara menyeluruh dari kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi menurut pendapat Samuel dan Nordaus, definisi ekonomi makro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari serta mengamati pertumbuhan ekonomi secara komprehensif dan menyeluruh. Ekonomi makro Indonesia merupakan suatu sistem yang menganalisis tentang perubahan ekonomi di Indonesia yang dapat mempengaruhi pasar, perusahaan, dan masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi jenis ini menjelaskan tentang sistem analisis yang menganalisis bentuk terjadinya perubahan kondisi ekonomi Indonesia demi tercapainya hasil analisis terbaik. Tujuan ekonomi makro di Indonesia antara lain 1. Meningkatkan pendapatan nasional. 2. Membuka kesempatan lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. 4. Mengendalikan inflasi. 5. Menjaga kestabilan ekonomi. 6. Menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Sedangkan tujuan kebijakan ekonomi makro secara umum diantaranya adalah 1. Peluang kerja tingkat tinggi. 2. Kapasitas produksi nasional tinggi. 3. Tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi tinggi. 4. Kondisi ekonomi yang stabil. 5. Neraca pembayaran luar negeri seimbang, serta pemerataan pendapatan. Untuk mencapai tujuan ekonomi makro, beberapa kebijakan harus diterapkan oleh suatu negara, termasuk yang berikut ini. 1. Kebijakan fiskal mencakup langkah-langkah pemerintah untuk melakukan perubahan dalam penerimaan dan pengeluaran negara. 2. Kebijakan moneter mencakup langkah-langkah pemerintah yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. 3. Kebijakan penawaran lebih menekankan pada peningkatan antusiasme tenaga kerja untuk bekerja dengan mengurangi pajak atas pendapatan rumah tangga.
Empat pasar pada ekonomi makro antara lain pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. 5 pelaku makro. Dalam teori makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar, yaitu A. Rumah tangga, B. Produsen, C. Pemerintah, D. Lembaga-lembaga keuangan, dan E. Negara-negara lain. Ruang lingkup ekonomi makro diantaranya adalah 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, 2. Kebijakan pemerintah, 3. Pengeluaran agregat atau menyeluruh. Tabel data perekonomian nasional. 1. Pasar barang. Data statistiknya adalah indeks biaya hidup, gross domestic product, gross national product, dan gross domestic product deflator. Perilaku yang dipelajari adalah tingkat harga umum, pendapatan nasional, dan gross domestic product. Sumber data dapat diperoleh dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Pasar uang. Data statistik bunga deposito, bunga kredit, bunga di pasar bebas atau di luar bank, jumlah uang yang beredar, dan jumlah kredit yang disalurkan. Perilaku yang dipelajari adalah tingkat bunga umum dan volume uang. Sumber data diperoleh dari Bank Indonesia. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Data statistiknya indeks upah di berbagai sektor ekonomi, jumlah orang yang bekerja di berbagai sektor ekonomi, jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, lapangan kerja berbagai sektor. Perilaku yang dipelajari adalah tingkat upah rata-rata, employment atau orang yang bekerja, unemployment atau pengangguran. Sumber data diperoleh dari BPS, Departemen Keuangan, dan Depnakertrans. 4. Pasar luar negeri. Data statistiknya diantaranya neraca perdagangan luar negeri, nilai-nilai ekspor dan impor, dasar nilai tukar, dan cadangan devisa. Perilaku yang dipelajari adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran internasional, nilai tukar valuta asing, dan cadangan devisa. Sumber data diperoleh dari BPS, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas. Permasalahan ekonomi makro jangka pendek antara lain inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Permasalahan ekonomi makro jangka panjang antara lain keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Arus ekonomi makro. Keterangan dari gambar arus ekonomi makro tersebut antara lain arus 1. Rumah tangga merupakan sumber dari sumber daya bagi terlaksananya produksi pada perusahaan. Adanya penawaran faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan sebagainya dapat menghasilkan barang dan jasa.
Arus 2. Dari perusahaan mengalir arus uang berupa gaji, upah, sewa, laba, dan jenis pendapatan lainnya ke rumah tangga konsumsi sebagai balas jasa penggunaan faktor produksi oleh perusahaan. Arus 3. Pendapatan yang dimiliki rumah tangga kembali mengalir ke perusahaan. Arus uang ini akan terus berlangsung selama rumah tangga mempunyai pendapatan yang dapat dibelanjakan dan perusahaan tetap berproduksi. Arus 4. Dari perusahaan mengalir arus barang atau jasa yang dibutuhkan rumah tangga konsumsi. Barang atau jasa yang dibutuhkan rumah tangga tersebut bisa saja disalurkan oleh perantara, pedagang, dan lainnya. Kondisi di atas dapat dikatakan dalam keadaan seimbang. Dikatakan demikian karena pendapatan konsumen dari balas jasa atas kepemilikan faktor produksi dibelanjakan seluruhnya untuk barang dan jasa, sehingga sisi pendapatan sama dengan sisi pengeluaran. Perbandingan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro meliputi harga individual, output perusahaan, pendapatan rumah tangga, permintaan konsumen atau perusahaan, dan penawaran perusahaan atau konsumen. Sedangkan ekonomi makro meliputi harga keseluruhan, output nasional, pendapatan nasional, permintaan keseluruhan atau agregat, dan penawaran keseluruhan atau agregat. Komponen ekonomi makro. Tema utama ilmu ekonomi makro adalah memahami perilaku permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat atau AD meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Penawaran agregat atau AS meliputi tingkat harga, tingkat produktivitas atau kemajuan teknologi, dan pendapatan nasional. Demikianlah presentasi saya tentang ekonomi makro. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.